Jadi gitu kira-kira Bang Karni, saya ulang, kenapa kemudian Ibu Mega merasa kenapa kami dibeginikan, salah saya apa? Mungkin tiga. Ya, saya ulang lagi, yang pertama kali mengibarkan bendera perang itu adalah Bu Mega karena menolak 3 periode. Kemudian Ibu Mega juga menolak keberlanjutan kekuasaan dalam arti keberlanjutan jabatan yang diteruskan oleh keluarga tanpa proses yang mumpuni menurut saya. Kemudian yang ketiga adalah Ibu Mega, mudah-mudahan saya tidak salah, satu-satunya ketum parpol yang belum bisa ditundukkan oleh Pak Jokowi. Demikian Bang Karni, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Karni, saya bisa komentar sedikit? Silakan. Kalau saya sih nggak setuju judulnya ya. Perseteruan Megawati versus Jokowi, makin runcing. Saya tidak merasa Ibu Mega sedang berseteru dengan Pak Jokowi. Karena bagi kita, ketika Pak Jokowi mengambil jalan yang berbeda dengan pilihan partai, PDI Perjuangan, Ibu Mega dengan Jokowi itu sudah selesai, Pak. Kita sudah cut loose. Ya, tidak ada dari sisi PDI Perjuangan tindakan-tindakan atau gerakan-gerakan politik yang bisa dianggap sebagai perseteruan dengan Jokowi. Yang ada adalah perbedaan sikap politik, perbedaan cara pandang, perbedaan landasan filosofis dalam penyelenggaraan kekuasaan. Mulai dari bagaimana MK ditelikung, bagaimana terjadinya TSM yang paling parah dalam sejarah kita, bagaimana kemudian keputusan MA, bagaimana kemudian sekarang aparat penegak hukum digunakan untuk tujuan-tujuan politik, bagaimana dalam pilkada, dalam pilgub, yang namanya eksekutif yang ada di puncak ingin menjadi penentu skenario. Jadi this is not personal. Ini bukan person. Ini soal bagaimana kekuasaan dijalankan dalam republik yang mengatakan sebagai negara hukum. Itu problemnya. Jadi nggak ada urusan dengan pribadi Jokowi dengan pribadi Ibu Mega. Ini persoalan yang sangat prinsip dalam peradaban negara kita ini. Bayangkan kalau MK saja kemudian sudah jebol, MA juga dengan mudah dijebol, aparat penegak hukum dengan mudah dimobilisasi, pejabat-pejabat publik yang sekarang menduduki pelaksana PLT, PJ, kepala daerah, hingga kepala desa, kebobrokan apa lagi yang belum dilakukan di negara ini? Kerusakan apa lagi yang belum kita telan selama beberapa tahun terakhir ini? Bagaimana kita bisa memberikan rasionalitas yang namanya PIK dan kemudian Serpong menjadi PSN? Bagaimana menjelaskan itu? Tidak ada sendi-sendi dari republik ini yang tidak dipelintir sesukanya. No, gak ada, Pak. Apapun bisa terjadi pada kita semua. Bagaimana rakyat dikorbankan dalam PSN, saya alami sendiri. Bayangkan ada PSN, NJOP diturunkan. Loh, ini untuk memakmurkan rakyat apa mau ngerampok rakyat? Jadi ini dari hulu ke hilir, Pak, urusannya. Bukan urusan Ibu Mega dengan Jokowi. Jokowi sebentar lagi history. Tetapi yang dia lakukan, dia tetap ingin menjadi relevan. Mungkin sampai 50 tahun mendatang. This is a problem. This is a huge problem. Makanya saya bilang tadi, apakah kemudian nanti setelah Jokowi ini pulang ke tanah sebesar 12.000 meter persegi yang diberikan negara itu, dia akan tidur nyenyak di sana dan tidak cawe-cawe? No. Dia pasti masih akan berupaya. Kenapa? Undang-undang Polri itu memungkinkan umur jenderal-jenderal itu sampai kapan tahun. Artinya apa? Bisa mengatur sampai nanti kombes-kombes dan seterusnya. Ini political game. Ini mengerikan yang dilakukan. Gak ada yang namanya demokrasi. Yang ada demokrasi prosedural, Pak. Hari ini orang bertanya, kalau mau nyalon itu harus dengan partai tertentu. Kalau nggak diganggu sama yang namanya coklat. Nggak tahu saya coklat yang di
Alfamart atau di Indomart atau coklat yang mana nih? Iya kan? Maka kita kasih yang green tea, kita kasih yang apa namanya kopi-kopi yang ada ijo-ijonya gitu kan? Biar sekalian aja kalau mau amprok-amprokan. Kan ini. Oke, teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel ini yang dimana kita akan membahas beberapa tanggapan atau komentar-komentar netizen dari cuplikan video kita di atas, teman-teman. Nah, di sini ada yang menyatakan terlalu buang-buang waktu, tenaga, dan biaya demo jadi jadul begini. Yang waras langsung pada substansinya, jemput langsung Joko Widodo di rumahnya dan ambil titel harta bendanya. Beres, ya. Keluarga Mulyono bikin malu warga Solo mulai bangun ungkap kebenaran maupun pahit. Nah, saran sholat tiap hari mestinya untuk Jokowi supaya menjadi sadar dan berhenti bohong. Ya, kami muak dengan Jokowi dan keluarga juga kroni-kroninya seakan negara ini milik dinasti semata. Ya, coba lihat matamu keluarga Jokowi, mana ada yang hidup bermewah-mewahan. Adab kejawaan, sopan santun, orang waras senang sama Jokowi. Masih belum ada figur pengganti Jokowi. Nah, kalau malu congormu minggat aja dari Indonesia. Pak Jokowi jelas berjasa buat Indonesia. Ya. Terus berjuang seret Jokowi dan keluarga ke penjara demi kebenaran dan keadilan supaya di situ bisa terdapat dalam negara kita ini. Termasuk Sylvester dan termul-termul yang lain karena mengamankan dan membela kebohongan serta pemalsuan ijazah baik Jokowi dan Gibran. Efeknya merugikan negara dan banyak rakyat Indonesia. Ya, ayo mahasiswa suarakan terus suara kebenaran. Kami selalu berharap dan berdoa untuk kalian. Hanya kalian yang kami harapkan karena dari DPR yang kami harapkan sudah berpihak kepada pemerintah, bukan berpihak kepada rakyat yang memilihnya. Nah, korupsi kekayaan negara adalah kejahatan luar biasa, semua rakyat setuju. Dan memang harus ditangani dengan cara yang luar biasa pula. Mestinya dilakukan dan dipimpin oleh orang yang diberi mandat dari rakyat dalam proses demokrasi, biar tidak terjadi kegaduhan yang tidak perlu. Nah, berjuanglah saudaraku demi Indonesia, semoga saudaraku diberi keselamatan kesehatan demi NKRI. Ya, kami para rakyat juga mendoakan agar para pejuang kebenaran dilindungi Tuhan, agar negeri kita aman dari para pengkhianat, agar kita para rakyat merasakan kedamaian dan ketentraman. Ya, KPK sudah berubah pelindung koruptor sampai sekarang di mana Firly Bahuri banyak sudah tersangka tapi tidak ada tindak lanjutnya. Sudah ada indikasi tidak tindak lanjutin penyidikannya. Sekarang mandul kata Mbah Amin, bebek lumpuh. Ya. Yang koruptor partai apa ya? Yang selalu menunda RUU pembahasan aset koruptor partai apa ya? Siapa yang harus ditangkap dan diadili sebenarnya? Ya, siapa yang seharusnya ditangkap dan diadili? Partai apa yang selalu menunda RUU perampasan aset koruptor? Mantan presiden siapa yang akui dunia terbaik? Ya. Berjuang terus bela negara ini sampai keluar dari kesengsaraan rakyat Indonesia. Pak Prabowo, tolong dengarkan suara hati rakyatmu. Ya, rakyat sudah jerak, haknya dinikmati para si penguasa yang duduk di pemerintahan. Kekayaan Indonesia hanya dikuasai manusia-manusia itu saja. Ya, emang lapangan pekerjaan terbuka atau ada lanjutan, tapi jangan anarkis biar mereka tidak senang dulu. Ya. Suara hanyalah kata, tetapi fakta yang berbicara. Hanya keadilan yang ditunggu rakyat Indonesia. Rawe-awe, rantas malang-malang pung. Ya. Saya tidak yakin atas tuduhan orang kepada Pak Jokowi, tapi mungkin korban politik Megawati kepada Pak Jokowi ini insting saya pribadi, melihat kepribadian dan pembangunan beliau sendiri. Ya, berjuanglah terus para pejuang keadilan, supaya dapat ada keadilan dan kebenaran. Josmas pemberani kita terus bersuara Jokowi yang merusak hukum dan konstitusi anak yang gak bisa apa-apa. Tapi bisa jadi wakil presiden dan kita berharap kepada Pak Prabowo yang terhormat. Ya. Kebenaran datangnya dari Allah SWT, Tuhan yang maha segalanya, dan kebohongan dan kebrutalan akan dihina-hinakan dan pasti akan sangat menyakitkan. Bagaimana menurut pendapat Anda? Nah, kalau nggak keluar juga kenapa nggak dilabrak saja, Pak? Dengan diamnya Jokowi tidak menemui kita, berarti dia tidak menghargai aspirasi kita. Jadi kita pun buat apa menghargainya lagi, ya? Nah, adili Mulyono dan ganti saja ketua KPK. Ya, setuju KPK dikasih rok aja. Kalau nggak, Ganjar berani seret Jokowi dan keluarga juga antek-anteknya. Dan Sigit Listio juga anak buahnya. Ya, Pak Jokowi presiden terbaik, Legojo. Ngawur Pak Jokowi. Ya, ini baru pemuda yang paham akan demokrasi, tidak ingin negara dikudeta dengan konstitusi yang sangat luar biasa. Yang khawatir kalau KPK nggak bisa mengadili dan menangkap, jangan-jangan dinepalkan benaran sebelum terjadi, lebih baik mundur saja. Ya.
KPK akan termul, KPK sengaja dilemahkan Jokowi. Semua instansi penegak hukum adalah termul, ya. Rakyat semakin berani maju untuk membela kebenaran. Lanjutkan perjuangan saudaraku. Saya bangga semoga NKRI bisa lebih baik lagi ke depannya. Ya, rakyat aja ngadilin nepalkan Jokowi dan penegak hukum yang cawe-cawe. Biar NKRI makmur dan damai semua si Jokowi dibiarin rakyat semakin ditindas oleh oligarki atau tafsiran banyak orang. Rakyat harus bersatu. Ya. Benarlah harus rakyat yang mengadili. Kalau penegak hukum malah gak beres, malah buat ribet dan masalah dan akan beres lakukan saja. Mantap, membela kebenaran demi rakyat Indonesia. Kawal Presiden Prabowo, makzulkan Gibran, adili Jokowi dan kroni-kroninya sekalian. Ya, kita juga berdoa semoga kalian saudara-saudaraku yang ikut demo selamat dan sehat-sehat selalu. Tidak ada masalah atau kendala apapun, selalu dilindungi Allah. Pelajaran untuk semua, jadi pemimpin harus jujur, bijaksana, dan pemimpin harus ikhlas untuk negara serta bangsa. Ya. Ternyata Wapres tak mempunyai ijazah SMA. Kok bisa sarjana? Mustahil lagi. KPU menyulap, gak punya nurani, rakyat dibodohi. Sekarang rakyat menuntut keadilan dan kebenaran. Bapak anak gak mau tunjukin sendiri ijazahnya. Ya, mohon Bapak yang berwenang usut tuntas agar negeri ini makmur sejahtera. Ya. Bagaimana DPR sebagai wakil rakyat kok masih tenang-tenang tidak segera diproses? Adili Jokowi, makzulkan Gibran supaya keadilan dan kebenaran agar segera terwujud. Ya, tangkap dan adili Jokowi, bersatu seluruh geng Solo untuk mempertanggungjawabkan kejahatan korupsi dan pelanggaran konstitusi termasuk para pejabat negara. Jaringan Jokowi yang masih berada dalam kabinet Prabowo harus diganti sebelum mereka dengan strategi licik menggulingkan Prabowo sendiri sebagai presiden yang didalangi oleh gembongnya seperti Opung Luhut dan Hendro Priyono, yang selama ini merasa dirinya sebagai jenderal senior, padahal adalah jenderal busuk pengkhianat negara bersama Budi Gunawan, Tito Karnavian, dan Listio Sigit. Prabowo yang masih menjabat sebagai Kapolri harus segera dicopot. Inilah salah satu pesan rakyat kepada Prabowo. Ya, mudah-mudahan semua para pejuang keadilan diberikan kesehatan, maju terus tegakkan keadilan di negeri ini dan tuntut Jokowi beserta keluarga dan bila perlu juga dipenjarakan kalau memang benar-benar terbukti telah melakukan kesalahan. Ya, biar diberikan hukuman setimpal dengan apa kesalahan yang telah mereka buat serta pelanggaran undang-undang apa yang telah mereka buat, ya. Ya. Nah, rasanya kalau hanya adili Jokowi, tangkap Jokowi, adili Jokowi sampai kiamat, gak akan mempan yang paling ampuh gerudung rumah 280 juta rakyat. Indonesia malah kalah dengan segelintir orang, ya. Pahlawan sejati, terima kasih para pejuang yang membela keadilan, sehat dan semoga selalu untuk para pejuang keadilan ke depannya, ya. Kalau rakyat tidak berani melawan kezoliman, lama-lama diinjak-injak terus. Lanjutkan anak muda pemberani yang mencari keadilan dan kebenaran. Ya, gegara hukum tidak ditegakkan. Inilah hukuman rakyat penegak hukum yang tidak berani adili yang salah. Mundur aja bikin malu seluruh dunia. Selamat berjuang saudara-saudaraku. Jangan dibiarkan nanti berlanjut terus sampai ke anak cucunya berantas permainan uang. Ya. Mantap, semangat saudaraku semuanya seluruh rakyat Indonesia. Ini adili Jokowi dan sekutunya, keluarganya seadil-adilnya dan secepatnya juga. Ya, saya mohon maaf tidak bisa langsung turun tangan, tapi saya mendukung apa yang perjuangkan anak muda. Semoga selalu mendapat lindungan. Ya, apakah juga KPK udah melenceng dari tujuan dibentuknya? Ya, yakni sebagai pemberantas jadi penyelamat korupsi. Benar atau tidak KPK sendiri yang mengetahui. Kita orang-orang kecil tak menahu. Kita sibuk cari kerja sehari-hari. Ya. Semoga Tuhan mengabulkan tuntutan rakyat untuk mengadili Jokowi dan kroni-kroninya, serta makzulkan juga Gibran demi ketentraman masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Ya, oke teman-teman, demikian saja video kita kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi dengan cuplikan-cuplikan berikutnya. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa ditinggalkan subscribe-nya. Terima kasih.